Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi bersama Miss Afisa. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita di metode terbuka dalam pencarian akar persamaan nonlinier. Jika di pertemuan sebelumnya kita telah membahas metode iterasi sederhana, hari ini kita akan melanjutkan metode terbuka kita, yaitu metode Newton-Raphson dan metode secant. Nah, selain dua metode itu, kita juga akan membahas metode akar ganda. Oke, langsung saja di materi kita yang pertama, yaitu metode Newton-Raphson. Nah, di antara semua metode pencarian akar, metode Newton-Raphson yang paling terkenal dan paling banyak digunakan dalam terapan sains dan rekayasa. Kenapa? Metode ini paling disukai karena konvergensinya paling cepat di antara metode lainnya. Nah, di sini ada grafik. Ini adalah grafik tafsiran geometri metode Newton-Raphson. Ini ada SI plus 1, ini menggambarkan nilai X yang sekarang, dan XI adalah nilai yang sebelumnya. I dan R di sini sama. I itu iterasi, R itu leleran. Jadi ini hanya sebagai pelambangan saja, tapi sama. I dan R itu sama-sama iterasi atau leleran. Oke, berdasarkan gambar 3.8, gradien garis singgung di XR atau XI ya, itu adalah turunan dari XR. Jadi F aksen XR sama dengan delta Y dibagi dengan delta X. Sama dengan F XR dikurangi dengan 0, kemudian dibagi dengan XR min XR plus 1. Sehingga F aksen XR-nya sama dengan FXR dibagi dengan XR min XR plus 1. Nah, sehingga dari persamaan ini kita akan memperoleh prosedur leleran dari metode Newton-Raphson, yaitu XR plus 1 sama dengan XR min FXR dibagi dengan F aksen XR, di mana F aksen XR-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, yang tadi keterangannya bahwa XR plus 1 adalah nilai hampiran sekarang, sedangkan XR adalah nilai hampiran sebelumnya. Oke, kita langsung ke algoritmanya dulu. Oke, nah, jika ada permasalahan atau soal, maka hal-hal yang harus kita lakukan dalam menyelesaikannya pertama, kita definisikan Fx dan F aksen X-nya. F aksen X-nya adalah turunan dari Fx. Kemudian kita tentukan nilai epsilon atau toleransi error atau iterasi maksimum. Kemudian tentukan nilai tebakan awal X0. Biasanya A dan B ini, poinnya ini sudah diketahui di soal. Kemudian yang D setelah kita identifikasikan, hitung Fx dan turunannya. Kemudian hitung tiap iterasi dari 0 sampai dengan N dengan rumus yang tadi. Rumus dari Newton-Raphson, XR plus 1 sama dengan XR min FXR dibagi dengan F aksen XR. Kemudian kondisi leleran dari metode Newton-Raphson akan berhenti ketika sama ya, seperti metode-metode yang sebelumnya, mutlak dari XR plus 1 min XR kurang dari epsilon, di mana epsilonnya adalah nilai toleransi lebar yang mengurung akar. Atau ketika mutlak XR plus 1 min XR dibagi dengan XR plus 1 dikali 100%-nya kurang dari delta, di mana delta adalah galat relatif hampiran yang diinginkan. Nah, epsilon dan delta telah ditetapkan sebelumnya di soal gitu. Nah, kita langsung aja ke contohnya deh nih. Contohnya mana ini? Nah, contohnya hitunglah akar dari Fx sama dengan E pangkat X min 5X kuadrat dengan metode Newton-Raphson. Gunakan epsilonnya 10 pangkat min 5. Kemudian tebakan awalnya atau X0-nya sama dengan 0,5. Nah, yang pertama kita lakukan adalah definisikan Fx dan turunannya. Berarti Fx-nya mana? Fx-nya ini. Berarti Fx-nya adalah E pangkat X min 5X kuadrat. Kemudian kita definisikan juga turunannya. Berarti turunan dari Fx adalah E pangkat X min 10
X. Kemudian tentukan epsilonnya atau toleransi errornya atau iterasi maksimumnya. Ternyata yang diketahui di sini adalah epsilonnya. Epsilonnya adalah 10 pangkat min 5. Kemudian apalagi yang diketahui? Yang diketahui adalah tebakan awal atau X0-nya sama dengan 0,5. Nah, berdasarkan prosedur leleran, rumus untuk mencari akar dari metode Newton-Raphson, kita menggunakan rumus XR plus 1 sama dengan XR dikurangi dengan FXR dibagi dengan F aksen XR, di mana F aksen XR-nya tidak boleh sama dengan 0. Contohnya gimana sih? Nih, misalkan kita mencari leleran I ke 1. I ke 1 ya, berarti X1. Ingat, XR plus 1 adalah nilai sekarang. Berarti kalau nilai sekarangnya adalah X1, maka XR atau nilai sebelumnya adalah X0 dikurangi dengan Fx0 dibagi dengan F aksen 0. Kemudian contoh leleran I keduanya, berarti X2 ya. Kalau X2 adalah nilai sekarang, maka nilai sebelumnya adalah X1 dikurang dengan Fx1 dibagi dengan F aksen X1. Nah, berdasarkan soal ini, kita akan memperoleh tabel lelerannya. Kita lihat tabel lelerannya. Nih, nilai awalnya atau X0-nya telah diketahui itu 0,5. Maka tugas kita adalah mencari X yang selanjutnya. Nah, SR ini maksudnya X yang dicari ya. Tapi kalau di sini SR plus 1 adalah nilai sekarang, sedangkan XR adalah nilai sebelumnya. Nah, ini nilai yang kita cari berarti X1. Rumusnya kalau X1, Miss atasin dulu. Nah, kalau X1 berarti X sebelumnya XR ya. X0 berarti X0-nya mana? Kalau kita mencari X1, X0-nya adalah 0,5 dikurangi dengan Fx0. Gimana cara dapetin Fx0? Berarti X0-nya berapa? 0,5. Kita substitusikan ke persamaan Fx-nya. Persamaan Fx-nya adalah E pangkat X min 5X kuadrat. Berarti E pangkat 0,5 dikurangi dengan 5 dikali 0,5 dikuadratkan untuk mendapatkan Fx0. Kalau untuk mendapatkan F aksen X0, sama X0-nya adalah 0,5. Berarti kita substitusikan 0,5 ke persamaan yang ini, F aksen X-nya. Jadi, E pangkat 0,5 min 10 dikali 0,5. Nah, setelah disubstitusikan semuanya ke dalam rumus ini, untuk X1 sehingga didapat 0,618976. Nah, ini dapat dari mana, Miss? Lihat rumusnya mutlak dari XR plus 1 min XR. Berarti X sekarang dikurang dengan X sebelumnya. X sekarang adalah 0,618976 dikurangi dengan 0,5 dimutlakan, sehingga hasilnya 0,118976. Nah, untuk yang seterusnya itu sama. Dikarenakan epsilonnya adalah 10 pangkat min 5, sehingga pada leleran yang kelima atau I yang keempat itu telah memenuhi kurang dari epsilon, yaitu 0,000000 kurang dari 10 pangkat min 5, sehingga lelerannya terhenti dan menghasilkan hampiran akarnya yaitu 0,605267. Seperti itu. Nah, contoh di atas memperlihatkan bahwa metode Newton-Raphson memerlukan sedikit leleran dibandingkan dengan metode bagi dua, metode regulasi Fals, dan metode iterasi sederhana. Metode Newton-Raphson sangat berguna untuk menghitung fungsi-fungsi dasar seperti akar bilangan, nilai epsilon, ARC, sin, dan sebagainya. Nah, selesai untuk metode Newton-Raphson. Sekarang kita lanjut ke metode yang terbuka yang selanjutnya, yaitu metode secant. Nah, metode secant adalah modifikasi metode Newton-Raphson. Dalam metode Newton-Raphson memiliki perhitungan turunan fungsi f aksen X. Sayangnya, tidak semua fungsi mudah dicari turunannya, terutama fungsi yang bentuknya rumit. Turunan fungsi dapat dihilangkan dengan menggantinya dengan bentuk lain, atau kita modifikasi metode Newton-Raphson menjadi metode secant. Nah, ini
kita ada grafiknya, itu adalah grafik yang menggambarkan metode secant. Di mana di metode secant kita punya XR plus 1. XR plus 1 berarti nilai yang sekarang. Kemudian XR berarti nilai sebelum dari XR plus 1. Dan XR min 1 adalah nilai sebelum dari XR. Nah, berdasarkan gambar 3.9 dapat kita hitung gradiennya. Gradiennya berarti sama, turunan dari XR. Jadi F aksen XR sama dengan delta Y dibagi dengan delta X sama dengan FXR dikurangi dengan FXR min 1 dibagi dengan XR min 1. Nah, persamaan ini kemudian kita substitusikan ke dalam rumus Newton-Raphson yang sebelumnya yang kita telah pelajari ya. Rumus Newton-Raphson sendiri adalah XR plus 1 sama dengan XR min FXR dibagi dengan F aksen XR. Sehingga diperoleh XR plus 1-nya sama dengan XR min FXR dikali dengan XR min 1 dibagi dengan FXR min FXR min 1. Nah, ini adalah rumus leleran untuk metode secant. Nah, di dalam metode secant sendiri diperlukan dua nilai awal, yaitu X0 dan X1. Kalau metode Newton-Raphson, kita hanya memerlukan satu nilai awal, yaitu X0, tetapi di metode secant dia beda. Dia perlu dua nilai awal, yaitu X0 dan X1. Nah, sama kondisi lelerannya akan terhenti ketika X mutlak dari XR plus 1 min XR-nya kurang dari epsilon, dan ketika mutlak dari XR plus 1 min XR dibagi dengan XR plus 1 dikali 100%-nya kurang dari delta. Epsilon dan delta telah ditetapkan sebelumnya. Sama ya, untuk pemberhentian leleran sama dengan metode-metode yang sebelumnya telah kita pelajari. Oke, untuk contohnya, hitunglah akar dari fx sama dengan E pangkat x min 5x kuadrat dengan metode secant. Gunakan epsilonnya 0,1. Kemudian tebakan awalnya kita punya dua, yaitu x0 sama dengan 0,5 dan x1 sama dengan 1. Iya. Nah, penyelesaiannya kita lihat rumus leleran dari metode secant, yaitu XR plus 1 sama dengan XR dikurangi dengan FXR dikali dengan XR min 1 dibagi dengan FXR min 1. Nah, karena kita punya nilai awal ya, dua nilai awal yaitu X0 dan X1, berarti kita mulai mencari XR-nya mulai dari I kedua. Sehingga X2 sama dengan, lihat, kalau XR plus 1 adalah nilai sekarang, berarti kalau nilai sekarangnya X2, berarti XR adalah nilai sebelumnya, berarti nilai sebelumnya adalah X1. Kemudian XR min 1 adalah nilai sebelum dari sebelum dari XR, berarti kalau XR-nya X1, berarti sebelum dari XR, X0. Sehingga kita peroleh untuk mencari X2-nya seperti ini. Ini berlaku untuk setiap leleran, seperti itu ya. Nah, untuk X2-nya berarti X1-nya mana? X1-nya adalah 1 dikurang dengan Fx1. Gimana cara dapat Fx1? X1-nya adalah 1. Kita substitusikan ke persamaan Fx-nya. Persamaan Fx-nya adalah E pangkat X min 5X kuadrat. Sehingga diperoleh nanti sebuah nilai. Kemudian untuk mendapatkan Kemudian untuk mendapatkan Fx0-nya berarti X0-nya adalah 0,5. Maka 0,5 kita substitusikan ke persamaan Fx, yaitu E pangkat X min 5X kuadrat atau E pangkat 0,5 dikurangi dengan 5 dikali 0,5 dikuadratkan. Sehingga setelah disubstitusikan semua nilainya dari rumus ini, sehingga dihasilkan X2-nya adalah 0,574376. Nah, untuk yang ini hasilnya, rumusnya kan SR plus 1, berarti nilai sekarang dikurang nilai sebelumnya, berarti mutlak dari 0,574376 dikurangi dengan 1, hasilnya 0,425624. Nah, karena dibatasi oleh epsilon 0,1 sehingga lelerannya terhenti pada leleran keempat atau I3 gitu ya.
Berarti 0,022355 kurang dari 0,1 sehingga leleran terhenti dan menghasilkan hampiran akarnya adalah 0,552021. Nah, itu untuk metode secant. Alhamdulillah selesai untuk metode terbuka. Kita lanjut ke metode yang selanjutnya. Metode tambahan yaitu metode akar ganda. Apa sih metode akar ganda? Yuk kita lihat bareng-barang. Akar ganda atau multiple roots terjadi bila kurva fungsi menyinggung sumbu X. Misalnya, fx sama dengan x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 7x min 3. Maka setelah kita operasikan mendapatkan akar x min 3 dikali dengan x min 1, x min 1. Ternyata memiliki akar ganda 2 di x sama dengan 1. Ya ini ya, x min 1, x min 1. Kemudian lagi bilang misalkan punya fx sama dengan x pangkat 4 min 6x pangkat 3 plus 12x kuadrat min 10x plus 3. Ternyata memiliki akar ganda 3 di x sama dengan 1. Yang mana? X min 1, X min 1, X min 1. Nah, pada pembahasan terdahulu kita telah menyinggung bahwa metode bagi dua dan metode tertutup lainnya tidak dapat digunakan untuk mencari akar ganda. Sebab fungsi tidak berubah tanda di keliling akar. Metode terbuka seperti metode Newton-Raphson, metode secant sebenarnya dapat diterapkan di sini, tetapi bila digunakan metode Newton-Raphson untuk mencari akar ganda, kecepatan konvergensinya berjalan secara lancar. Lancar ya ini, bukan lancar, lancar itu linear. Tidak lagi kuadratis sebagaimana aslinya. Nah, untuk rumus akar ganda kita memakai dua rumus, yaitu Newton-Raphson dan secant. Kalau Newton-Raphson kita punya Newton-Raphson baku. Yang baku ini sama seperti yang kita pelajari ya. Yang di atas tadi. Ini sama ini rumusnya. Ini yang baku. Kemudian Newton-Raphson multiplisitas. Ini ada tambahan M. M apa? M itu adalah akar gandanya. Misalkan kalau akar tunggal berarti M-nya 1. Kalau dua akar ganda misalnya X min 1, X min 1 berarti M-nya 2. Kalau 3 akar ganda, misalnya X min 1, X min 1, X min 1, berarti ada 3 ya. Berarti M-nya 3. M-nya diletakkan di depan Fxr min F aksen XR. Untuk Newton-Raphson modifikasinya, ini rumusnya. Nah, untuk secant sama. Secant ada secant baku, sama seperti rumus yang dicontoh di atas. Kemudian ada secant multiplisitas dan ada secant modifikasi. Nah, rumus-rumus ini kalian pelajari. Kemudian jika ada soal atau permasalahan, maka kalian tinggal mensubstitusikan nilainya ke dalam rumusnya. Seperti itu. Oke. Nah, selesai untuk materi kita hari ini. Di sini ada latihan sedikit. Yang pertama nih, Miss jelasin sedikit. Tentukan akar persamaan fx sama dengan x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 10x min 20 sama dengan 0. X0-nya sama dengan 1, X1-nya sama dengan 1,5 dengan epsilonnya 10 pangkat min 3. Dikarenakan diketahui dua nilai awal, maka ini diselesaikan dengan metode secant. Benar banget. Itu untuk nomor 1. Kemudian untuk nomor 2 diketahui persamaan nonlinier fx sama dengan e pangkat x min 2. Tentukan akar persamaan nonlinier dengan nilai awalnya min 2 menggunakan metode Newton-Raphson. Ini jelas ya. Newton-Raphson sampai 5 iterasi. Berarti 0 sampai 4 ya, 5 iterasi. Kemudian hitung nilai delta I di setiap iterasinya. Apa delta I? Delta I adalah hampiran relatifnya. Yang rumusnya apa coba tadi? Mutlak dari XR plus 1 min XR, yang ini ya, dibagi dengan XR plus 1 dikali 100%-nya. Itu delta I-nya rumusnya ya. Oke, silakan kalian cari. Itu untuk nomor 2. Untuk nomor 3, gunakan rumus ganda semuanya. Berarti kalau semua rumus ganda, berarti ada rumus bakunya, ada multiplisitasnya, dan ada modifikasinya untuk Newton-Raphson dan secant. Di sini telah Miss jabarkan. Jadi silakan kalian pilih soal yang menurut kalian bisa dikerjakan gitu.
Tebakan awalnya X0, ini untuk metode Newton-Raphson ya. Kemudian untuk sekant tambahannya ada X0 dan X1. Jadi dia 2 nilai awal. Untuk sekant ya, karena sekant kita memerlukan 2 nilai awal. Kemudian 5 angka B-nya apa, Miss? Berarti 5 angka di belakang koma. Jadi setiap perhitungan kalian batasi 5 angka di belakang koma. 5 angka di belakang koma, ya benar. Nah, itu ya. Nah, selesai untuk hari ini. Semoga materi hari ini mudah untuk dipahami. Silakan kalian baca pelan-pelan, lambat-lambat, insya Allah paham. Oke, Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.